Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Dede Kurnia 17. Dede Kurnia. Ya kan, Dede Kurnia. Silakan Dede Kurnia, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ya, gimana Bang? Silakan nyalakan kamera. Mari, kalau mau diskusi silakan. Saya bantu. Nyalainnya nggak bisa nih, gimana ya? Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Ya. Belum. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Terima kasih Bang Edis. Ya. Ini saya sebenarnya mau menyampaikan ya, nggak apa-apa ya, ada waktu sebentar ya. Silakan. Saya itu melihat orang memahami Islam itu keliru gitu Bang Edis. Contohnya arti Islam tersebut di Al-Quran itu orang menganggap kata Islam itu agama. Jadi seakan-akan kalau saya sebut Tuhan kita itu Allah ya, menciptakan agama, padahal bukan itu. Islam itu kan berserah diri. Jadi Tuhan yang disebut Allah Islam itu nggak menciptakan agama. Gitu Bang Edis. Berarti Islam bukan agama. Menganggap, sebentar, Islam berarti bukan agama ya? Islam itu artinya berserah diri. Berarti Islam bukan agama ya? Islam berserah, nanti dulu ya. Islam itu artinya berserah gimana diri. Ya? Sebentar Bang, sebentar. Apakah Islam itu agama? Islam itu dijadikan nama satu agama akhirnya. Arti sebenarnya aslinya Islam itu agama nggak? Aslinya berserah diri artinya. Agama bukan? Maka sekarang jadi nama agama Islam. Saya nggak bilang sekarang Bang. Aslinya Islam itu agama bukan? Ya, sekarang jadi agama. Sebelum turun Al-Quran kan nggak ada nama agama Islam Bang. Sebelum Al-Quran turun, jadi itu nggak ada agama bingung dengan Islam. Abang ini tadi katanya bukan agama, sekarang agama. Iya, dengerin dulu. Jadi orang menciptakan agama itu kan bukan sekarang-sekarang sama pengikutnya. Bang, jangan bilang orang Bang. Jangan bilang orang, jangan bilang sekarang. Menurut Al-Quran, Islam itu agama bukan? Bukan. Bukan, berarti? Islam itu berserah diri artinya. Oh, Islam bukan agama, berarti kemungkinan besar ormas ya. Oke. Baik. Islam itu berserah diri Bang, artinya itu. Iya, Islam bukan agama, berarti ormas kan? Islam yang dikatakan di Al-Quran itu bukan agama. Bukan tapi agama. Islam berserah diri. Oke. Arti itu berserah diri. Baik. Lalu jadi saya sampaikan sebentar ya Bang ya. Kayak Muslim itu adalah gelar bagi orang yang udah Islam itu berserah diri, itu Muslim itu jadi sama. Jadi nggak ada di Al-Quran itu Islam itu agama, nggak ada. Dan juga yang kita sebut Allah itu di Al-Quran itu sebenarnya itu turunnya wahyu itu. Saya mau nanya ke Abang nih, yang 13 tahun katanya udah belajar agama Islam. Sama nggak ayah? Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad? Gimana caranya menurut Abang? Wahyu tidak pernah turun kepada Muhammad. Wahyu, yaitu Al-Quran. Menurut Al-Quran kepada Al-Quran, Nabi Muhammad itu, iya. Seperti apa turunnya itu ke? Baik. Bisa Nabi Muhammad itu menurut Muhammad sendiri ya, seperti apa wahyu turun kepada Muhammad ya? Baik, saya akan tunjukkan ya, sabar ya. Seperti apa wahyu turun, sabar. Bentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Saya balikkan dulu kamera saya. Saya tidak mau kata Edis TV ya, atau kata omongan saya sendiri, tetapi saya mau kata Muhammad. Ya, seperti kata Muhammad sendiri. Baik. Seperti apa wahyu turun? Baik. Lihat ya. Ini hadisnya. Oke. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemericing lonceng. Dan cara inilah yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku pun mengerti apa yang diucapkannya. Ini hadisnya ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, bla 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 dan seterusnya.
"Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu aku terhenti dan aku sudah memahami apa yang dia sampaikan. Dan terkadang datang menyerupai malaikat seperti yang saya baca tadi di atas. Dan sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau," kata Aisyah ya, kata Aisyah, "pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat." Jadi menurut Aisyah, ketika wahyu turun kepada Muhammad, Muhammad itu keringetan. Dan kata Muhammad seperti suara lonceng. Nah, ternyata omongan Muhammad ini membuktikan dari mana Muhammad ini dapat wahyu. Muhammad pasti dapat wahyu dari setan. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan. Saya buktikan ya. Nih. Sabar ya. Apakah bahwa wahyu itu tadi adalah apa namanya? Gemerincing lonceng itu adalah dari setan? Baik. Lihat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lonceng adalah seruling setan." Jadi lonceng itu seruling setan. Saya bacakan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah satu media yang digunakan setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Adapun lonceng pengingat maka telah difatwakan oleh Al-Lajnah dan seterusnya, Komite Fatwa Saudi. Ya biasalah, mereka akan melintir omongan Muhammad ya, karena omongan Muhammad nggak masuk akal bagi mereka. Lonceng yang digunakan di rumah, sekolah, dan semisalnya hukumnya boleh. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan boleh, maka harus merujuk ke sini. Lonceng adalah seruling setan. Nah, karena orang Islam tidak mau kesannya seperti membantah Muhammad, maka harus dikeluarkanlah fatwa kecuali lonceng sekolah, kecuali lonceng sapi, dan seterusnya. Jadi sudah terbukti ya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Sabar. Jadi sudah terbukti bahwasanya wahyu datang seperti suara lonceng, dan Muhammad yang sama berkata suara lonceng itu adalah seruling setan. Kesimpulannya Muhammad dapat wahyu dari setan. Silakan. Gini bang, jadi itu tuh kan bahasa wahyu itu bukan bahasa Arab, disebutnya bahasa Rob, bahasa ilahi. Jadi wahyu itu adalah getaran ilahi, berbentuk frekuensi energi. Jadi keterima Nabi Muhammad itu dalam frekuensi yang bisa sama dengan frekuensi wahyu itu cara turunnya. Baru diterjemahkan. Orang sering bilang malaikat. Malaikat itu sebenarnya ada dalam diri kan. Dalam diri kita semua itu ada malaikat itu. Sebentar Bang Dede. Bang Dede ya? Menurut Muhammad, kata Aisyah, wahyu turun terdengar seperti apa? Benar Bang. Saya sebentar Bang Dede, gini Bang Dede, gini. Saya paham begini Bang Dede. Dalam sebuah diskusi ada argumen-argumen yang berdasarkan hawa nafsu. Ada argumen-argumen yang berdasarkan asumsi. Ada argumen-argumen yang berdasarkan hayalan. Tapi dalam diskusi dengan Edis TV, argumen tidak boleh berdasarkan ini. Argumen harus berdasarkan pernyataan daripada si yang kita bahas ini. Nah, Muhammad sendiri mengatakan wahyu datang terdengar seperti suara lonceng, betul? Ya itu termasuk bahasa. Aduh. Bang, tenang Bang.
Menurut perkataan Muhammad sendiri, wahyu Bang, datang terdengar seperti suara apa? Saya nggak, ini panjang. Saya mau ini aja yang abang dulu pernah ngebahas soal Ka'bah. Saya mau ngebahas itu aja sebentar ya. Kok lompat lagi sih bang? Gimana sih? Nah, soal ini, saya kan boleh dilanjut. Saya kan jelasinnya Bang, gini. Wah, Bang Dede, tenang Ya. Bang Dede. Coba Bang Dede jujur. Bang Dede Muslim kan? Iya, Muslim. Arti Islam berserah diri kan? Ya, Berarti berserahkan semuanya kepada apa yang dikatakan tertulis, betul? berserah diri itu artinya kita menerima semua apa. Iya, menerima. Berarti Anda terima apa yang dikatakan oleh Muhammad, betul? Dengerin dulu. Berat ini teman-teman. Islam itu menerima semua apa adanya. Jadi tidak ada Iya, baik. kalau Anda menerima Yang ada apa kebenaran, adanya, maka Iya. apa yang dikatakan Muhammad harus Anda terima, betul? Iya, kalau Oke, Nabi Muhammad kan berkata wahyu turun seperti apa? Suara lonceng, betul? itu tuh bahasa simbol bang. Jadi gimana Enggak menjelaskan? ada di situ dibilang simbol, Bang. Nggak ada. Wahyu Al-Quran juga turun, banyak simbol, Bang. wahyu turun. Banyak simbol. Oke, Di Al-Quran ketika banyak wahyu simbol, turun, apa yang Bang. didengar Banyak Muhammad? Banyak siloka. Iya, bahasa siloka di Al-Quran juga. Iya, ketika Muhammad mendapat wahyu, wahyu itu datang berupa apa? Ya itu perasaannya katanya kan seperti lonceng, berat. Lonceng. Oke, lonceng. Tetapi Muhammad yang sama berkata tentang lonceng. Lonceng itu apa? Gak tahu tuh apa lonceng di sana. Seruling setan. Gimana sih? Ini Itu kata Muhammad sendiri. Makanya Muhammad membuktikan dia menerima wahyu dari setan. Gimana Sekarang sih? logikanya gini. Kalau itu hadis salah, ya logikanya saya nggak tahu hadis itu. Kalau hadis salah, nggak mungkin orang yang meriwayatkan hadis, menafsirkan hadis itu masih beragama Islam, bang. Berarti yang abang bilang itu hanya abang Ini cuma tahu tidak dari baca masalah aja. bang. Dia mau beragama Islam mau nggak? Oke, sekarang saya tanya, Anda tahu nggak Abu Hurairah itu siapa? Tahu Abu Hurairah siapa? Ya, sahabat Nabi lah. Oke, berapa lama dia bersama dengan Muhammad? Abu Hurairah itu semenjak kecil kalau saya. Waduh, pantesan masih Islam. Abu Hurairah, dengar, Abu Hurairah adalah orang yang mengenal Muhammad yang paling singkat. Dia hanya bersama dengan Muhammad tidak lebih dari 3 tahun. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah adalah hadis yang paling banyak. Makanya saya bilang bang, orang-orang Islam sendiri di dalam kalangan internal Islam sendiri itu meragukan seorang Abu Hurairah. Bahkan orang-orang Islam ada yang percaya Abu Hurairah mendekati Muhammad hanya pengen makan. Iya. Ya sekarang gini bang, ini logika aja nih kak bang nih. Seandainya riwayat itu salah, gak mungkin para pakar-pakar Islam yang dulu itu masuk Islam keluar Islam gitu. Pasti dia keluar, tetap buktinya dia nggak. Kalau argumen Anda seperti itu, seperti itu, sebentar bang. Kalau argumen Anda seperti yang keliru, maaf. Ya bang. itu namanya Maaf, logical bentar fallacy. ya. Enggak, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh bentar ya. Saya dulu mempertanyakan sama di Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa kebanyakan yang masuk neraka itu adalah wanita. Pusing saya waktu itu bang ada jawabannya. Setelah saya ketemu guru bertanya, di Al-Quran kalau bercerita pria itu adalah ruhani, wanita itu adalah jasmani. Nah itu bahasa siloka bang. Makanya banyak bahasa siloka di Al-Quran yang hanya tahu sama orang yang udah berpikir bang. Saya juga bertanya, saya dulu bertanya begini, saya kenapa harus ke Arab itu menyembah Ka'bah di sana? Padahal rumah Tuhan itu ada di dalam tubuh, di kalbu kita. Itu mana ayatnya? Saya. Ayatnya mana? Ada ayat ini, ada riwayatnya ya, hadis qudsi.
Hadis kursi nih. Kuci, saya pikir Mengatakan Quran. Iya, hadis kursi itu seperti Quran di atas hadis. Jadi riwayatnya begini. Langit dan bumi tidak akan sanggup. Bang, Apa? kalau Kecuali- rumah Tuhan, Bang, Ya, rumah Tuhan atau bait Tuhan kita, bait Tuhan Iya. itu adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Itu ajaran Kristen. yang saya nggak masalah bang. Soal kebenaran itu Itu kan ajaran bisa aja Islam bang. itu, Bang. Rumah Allah itu ada di Bakah. Itu pun sudah dipelintir Bukan, sama orang justru Islam, itu jadi saya jadi yang salah Mekah. orang Islam. Ka'bah itu. Ka'bah ada di lahir mana? Sesudah Nabi Muhammad. Sebentar, saya tanya dulu. Hah? Ka'bah ada di mana? Yang ada di dalam tubuh itu adalah Ka'bah al-Mubarakah, itu bukan Ka'bah. Ini Ada kayaknya di dalam agama tubuh kita, Islam umat aliran itu. anu ini, aliran akrobat. Bang, saya tanya. Menurut Al-Qur'an, Ka'bah ada di mana? Ka'bah itu rumah Tuhan ada di dalam tubuh kita, namanya kolbu. Wah, ini berarti Islam Di sana aliran itu akrobat. cuma Ya, di bawah tubuh dulu, Bang. aja, Nanti Bang. pening pala saya ngomong sama Anda. Menurut Al-Qur'an, Ka'bah itu berada di Bakah. Lalu dirubah orang Islam di Mekah. Iya. Menurut Al-Qur'an nih ya, saya bacakan ayatnya. Nanti kalau saya ngomong dibilang fitnah lagi. Ya. Di manakah Baitullah itu berada? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. Inilah ayat yang jelas-jelas ada di Quran, tetapi dirubah oleh orang Islam. Perhatikan. Ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, Baitullah yang di Bakah. Bahkan orang Islam tidak tahu Bakah. Punya Mekah. Makanya menurut Al-Quran Baitullah ada di Bakah, menurut orang Islam Baitullah ada di Mekah. Maka mereka celakalah orang-orang yang merubah-rubah ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Inilah makanya saya bilang dirubah-rubah. Jadi kalau ada orang Islam ngomong kitab Karesten dirubah-rubah, kitab Karesten diedit-edit, yang diedit kitab Quran. Baitullah ada di mana? Baitullah di Bakah menurut Al-Quran, diplesetin jadi Mekah. Gimana? Apakah ada yang bisa membantah itu? Ayo, kalau mau bantah, ayo diskusi yang bagus. Berikan kalian kesempatan untuk membantah saya. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Datang kemari dan bantah argumen saya. Bukankah betul yang saya katakan Baitullah ada di Bakah? Ada ayatnya dalam Quran, sampai sekarang masih ada itu. Oh, Bakah sama Makkah sama. Bakah itu ya Makkah itu. Mulai ngarang bebas. Sejak kapan Bakah itu Mekah itu sejak kapan? Sejak kamu ngarang. Iya. Kalau seperti itu, besok kalau misalnya kamu pergi ke kantor kecamatan, misalnya namamu di situ Budi. Oh, bukan Budi, Mudi. Ini Budi. Oh ya, Budi itu ya Mudi. M sama. Budi sama dengan Mudi. Ya seperti itu, teman-teman.